Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, minggu hari ini kita masih dikumpulkan bersama walaupun masih via online. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji namanya. Mari kita panjatkan pujian syukur kita di hadapan. Fokuskan hati dan pikiran untuk khusyuk. Yesus pegang erat
sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini Tuhan, semuanya karena anugerah, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk lebih bersyukur lagi, lebih mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi ibadah ini akan kami buka Tuhan, kami undang Roh Kudus untuk turut hadir. Engkau sendiri yang menjamah pribadi lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak berbeda Tuhan Yesus, kuasa-Mu tetap nyata dan kami akan mengalami transformasi demi transformasi bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Mari lebih lagi kita bersyukur di hadapan-Nya. Dengan hati bersyukur,
sudah mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Mari lebih lagi kita fokuskan hati dan pikiran kita. Mari kita hormati hadirat Tuhan. Mengambil sikap sempurna untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan senantiasa menerangi iman kami.
kasih Tuhan, pegang tangan kami setiap hari, mengurapi kami, memberkati kami, agar setiap hari iman kami semakin diteguhkan. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang memegang kendali seluruh hidup kami. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau Bapa, mengurapi hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau, menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan, setiap benih firman yang ditaburkan tidak akan pulang dengan sia-sia. Setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti Tuhan, semakin kami berjalan di dalam terang-Mu, yaitu di jalan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Bukakan setiap mata rohani kami, agar kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap roh yang tidak konsentrasi pendengaran firman Tuhan, semua kami ikat, kami hancurkan, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Roh Kudus mengurapi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, dan Yesus berkati. Tanpa terasa kita sudah masuk minggu ketiga 2021. Waktu terus berjalan. Puji Tuhan, semua masih dalam keadaan kita semua sehat. Semua kita masih semangat di dalam Tuhan. Karena roh Tuhan ada bersama dengan kita. Makanya roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Tadi pujian katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Kalau hidup kita dipegang oleh Roh Kudus, maka kita selalu akan kuat di dalam Tuhan. Karena Dia menuntun seluruh kehidupan kita di dalam Tuhan. Dia senantiasa memberikan kita kekuatan, penghiburan, ya. Dia membawa kita hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan, dan Yesus berkati. Kita lihat firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1-14, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus berkati, firman yang telah menjadi manusia. Ya, berarti Tuhan datang ke dunia ini sebagai terang bagi setiap kehidupan kita orang percaya. Nah, mari kita lihat mengapa sih Allah Tuhan harus turun ke dunia ini. Nah,
Dunia dalam kegelapan, dunia dalam kekelaman, manusia dalam kebinasaan. Tuhan datang ke dunia ini karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa Tuhan datang ke dunia ini? Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari manusia dalam kekelaman, manusia dalam kebinasaan. Sehingga Tuhan harus datang ke dunia ini. Datang sebagai penyelamat manusia. Ya, jadi itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan Yesus sudah ada di surga. Sebelum penciptaan bumi masih dalam keadaan kosong. Di situ ada Tuhan Yesus. Karena manusia jatuh dalam dosa, jadi Bapa yang di surga mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia ini sebagai penyelamat manusia. Maka setiap kita yang percaya kepada Dia akan memperoleh keselamatan. Setiap yang datang kepada Tuhan, maka hidup kita tidak dalam kegelapan, hidup kita tidak di dalam kebinasaan, melainkan kita memperoleh kehidupan kekal di surga. Terus yang selanjutnya, kenapa Tuhan harus datang ke dunia ini? Ya, karena manusia kehilangan kemanusiaannya, atau manusia kehilangan kasihnya. Kita lihat Kejadian 4 ayat 6 sampai 8. Di sini dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Manusia jatuh di dalam dosa, manusia hidup di dalam kegelapan, manusia hidup di dalam kekelaman. Membuat manusia itu kehilangan kasihnya, membuat manusia itu tidak punya kasih, membuat manusia itu hidup dalam iri hati, membuat manusia hidup dalam keegoisan, membuat manusia hidup dalam kedagingan, keserakahan, mempunyai hati yang jahat. Kenapa Kain bisa bunuh Habel? Karena kecemburuannya, iri hatinya kepada Habel. Karena persembahan daripada Habel berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Habel mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Sedangkan Kain mempersembahkan asal-asalan. Ya, maupun dalam kehidupan kita. Kalau kita mau baik segala sesuatu dalam kehidupan kita di dalam Tuhan, persembahkan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Manusia berbeda, mau yang terbaik daripada Tuhan, tapi dirinya tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, itulah manusia sudah hidup di dalam keegoisan. Hidup di dalam apa? Keserakahan. Hidup dalam apa? Ya, kedagingan. Ya, punya hati yang jahat di saat manusia jatuh dalam dosa. Itulah Tuhan perlu datang ke dunia ini sebagai penyelamat, mengembalikan manusia ini kepada ciptaan semula, ya, yang mempunyai sifat keilahian. Itulah Tuhan datang. Segala kedagingan kita harus dipangkas. Tuhan Yesus datang ke dunia ini menyalibkan dirinya, menggantikan diri kita. Supaya setiap kedagingan kita, keegoisan kita disalibkan. Makanya kita perlu Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Roh Kudus yang memegang hidup kita. Kenapa? Roh Kudus adalah roh kebenaran. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita berjalan di dalam kebenaran. Karena manusia hidup daripada daging. Kalau manusia tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kedagingan kita yang menonjol. Ya,
sakit hati, ya, egois, serakah, ya, iri hati. Sehingga terjadi apa? Pembunuhan, ya, kejahatan. Manusia udah kehilangan apa? Kasih. Manusianya udah nggak berhati manusia. Harusnya kan manusia punya hati nurani, udah hilang. Makanya udah mungkin hati, bukan hati manusia, hati setan. Binatang aja kadang bisa punya kebaikan loh. Udah jahatnya udah selangit gitu. Jahatnya udah keterlaluan. Ya. Makanya Tuhan perlu datang ke dunia ini. Ya, memulihkan setiap kita. Kembalikan kepada ciptaan semula yang Tuhan ciptakan. Ya. Nah, terus mengapa Tuhan perlu datang ke dunia ini? Harus datang ke dunia ini, ya. Yaitu apa? Manusia kehilangan kuasanya. Manusia kehilangan kuasa. Kenapa? 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Di saat manusia jatuh dalam dosa, kita tidak mempunyai kuasa lagi. Dan hidup kita dikuasai oleh si jahat. Karena kenapa? Kita berdiam di bumi. Berarti kenapa Tuhan datang ke dunia ini? Kenapa? Karena manusia kehilangan kuasa, otoritas. Sehingga hidup manusia hidup di dalam keterikatan dosa. Hidup manusia dikendalikan oleh si jahat. Ya. Jadi manusia kalau tidak menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya dikuasai oleh si jahat. Justru itu Tuhan mau datang ke dunia ini mengembalikan kuasa dan otoritas kepada manusia seperti penciptaan semula. Ya, Tuhan dari awalnya berkata, kuasai dan taklukkan segala yang ada, binatang, segala yang ada. Kuasai dan taklukkan. Tapi di saat manusia jatuh dalam dosa, sehingga dia kehilangan kuasa dan otoritas yang sudah Tuhan berikan. Sehingga manusia hidup di dalam keterikatan dunia ini, kedagingan. Sehingga manusia tidak mungkin akan melakukan kebenaran dalam hidupnya. Kecenderungan manusia berbuat dosa. Karena target daripada si jahat adalah menghancurkan, membinasakan manusia. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi, iblis akan menguasai apa? Pikiran kita dulu. Sehingga manusia hidup dalam apa? Hidup dengan ketakutan. Hidup dengan kekhawatiran. Hidup dengan apa? Tidak percaya kepada Allah. Manusia hidup bahkan menentang daripada Allah. Ya. Hidup manusia itu mencari apa? Kesenangan dunia. Kenapa? Karena ditawarkan daripada si jahat. Itulah Tuhan mau datang ke dunia ini supaya kita mendapatkan kembali kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup kita yang penuh dengan kemenangan. Di saat kita percaya kepada Tuhan, Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan. Kuberikan adalah huruf besar adalah Tuhan. Kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kunci itu diberikan kepada siapa? Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya
percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kuasa dan otoritas Tuhan datang ke dunia ini untuk mengembalikan kuasa dan otoritas kepada setiap orang percaya. Maka kita sebagai orang Kristen hidup dalam kemenangan, hidup yang penuh dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Kita tidak dikuasai oleh keinginan dunia ini, tapi kita hidup dikuasai oleh Roh Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Karena Tuhan mengembalikan kuasa semula. Di mana penciptaan manusia pertama, Tuhan bilang, suruh kita kuasai dan taklukkan. Maka sebagai orang Kristen, ayo bangkit. Engkau diintimidasi bahwa engkau hidup dalam kemiskinan. Engkau diintimidasi bahwa engkau tidak mampu, engkau tidak layak, engkau tidak mungkin bisa. Benar, dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita, dalam kelemahan kita, justru Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dari hidup kita yang tidak berarti menjadi berarti. Dari hidup kita yang lemah menjadi kuat. Dari hidup kita yang tidak bisa menjadi bisa dan bahkan menjadi luar biasa. Hidup kita yang biasa-biasa akan menjadi luar biasa. Itulah Tuhan Yesus datang. Di saat engkau hidup dalam ketergantungan bersama Tuhan. Amin. Janji Tuhan iya dan amin. Kuasa otoritas Tuhan berikan. Kalau kita tidak menerima kuasa dan otoritas itu, ngapain Tuhan Yesus datang ke dunia ini, disalibkan dan mati di kayu salib, terus kita hanya rutinitas datang mencari Tuhan? Bukan. Kita mencari Tuhan Yesus, mencari jati diri kita yang semula Tuhan ciptakan. Amin. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, itulah Tuhan Yesus datang. Amin. Nah, kelanjutannya, ya, kadang yang menghancurkan hidup kita adalah kita dengan apa? Pemikiran kita. Yang menghancurkan hidup kita adalah kemarahan kita, egonya kita, emosinya kita, kemarahan kita, keangkuhan hidup kita, kekeh dengan pendirian kita, logika kita. Itulah yang menghancurkan hidup kita. Itu namanya keangkuhan hidup yang dibenci oleh Tuhan. Dan apa? Tidak mengampuni. Tidak mengampuni. Itulah kekerasan hati manusia yang membuat manusia tidak bisa menerima kuasa dan otoritas daripada Tuhan. Keegoisannya itu yang tidak mengampuni. Dengan keangkuhan hidup kita, dengan emosi kita, tidak menghancurkan hidup kita. Harusnya kita merendahkan diri, datang kepada Tuhan. Amin. Nah, terus kelanjutannya yang keempat, mengapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini? Karena manusia sudah kehilangan sukacita. Manusia sudah kehilangan kedamaian. Manusia kehilangan kuasa. Sehingga Tuhan perlu datang ke dunia ini. Bagaimana manusia mencari Tuhan? Ya, bagaimana manusia hidup di dalam penderitaan? Manusia sudah kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di sini dikatakan perbuatan daging telah nyata. Dikatakan yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengapa manusia ditipu dengan sedemikian rupa dengan sifat-sifat kedagingan ini? Manusia kenapa? Karena manusia sudah kehilangan sukacita, kehilangan kedamaian. Sehingga manusia itu mencari kedamaian dengan berbagai cara. Kenapa? Karena
kecenderungan manusia itu yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga dia melakukan yang apa yang dia mau. Dia cari kesenangan, keinginan daging, kepuasan daripada dagingnya, memuaskan hawa nafsunya. Sehingga manusia jatuh dalam apa? Perzinahan, percabulan, pesta pora, dugem, diskotik, narkoba, peminum, pemabuk. Kenapa manusia bisa melakukan itu? Karena dia mencari kedamaian, ketenangan hati. Tapi caranya salah. Yang dia cari adalah memuaskan hawa nafsunya, menyenangkan hatinya. Tapi semua itu adalah perbuatan daging. Kenapa? Orang timbul keserakahan. Kenapa? Satu istri gak cukup, harus punya simpanan, berzina, selingkuh. Karena dia tidak pernah puas dengan dirinya. Tidak ada kedamaian dalam dirinya. Ya. Mencari uang sebanyak-banyaknya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Setelah mendapat duit yang banyak, dia tidak merasa ada kedamaian dalam dirinya. Makanya dia pergilah ke diskotik, pergilah dugem, pergilah dia melacur, pergilah dia mabuk-mabuk, minum-minum. Semua itu adalah dia mencari kedamaian di dalam dirinya. Kedamaian hanya didapatkan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Kenapa hanya di dalam Yesus ada kedamaian? Karena kita ada Roh Kudus yang menghibur kita. Roh Kudus yang menguatkan kita. Roh Kudus yang selalu memberikan kita anggur yang baru, sukacita yang baru daripada Tuhan. Amin. Di saat kita ada Tuhan dalam hidup kita, di saat ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka dia adalah sumber kedamaian. Di saat kita menghadapi suatu masalah, kita punya ketenangan diri. Di saat kita menghadapi suatu pergumulan, kita yakin bahwa Allah adalah penolong kita. Allah adalah terang bagi jalan hidup kita. Kenapa? Firman-Nya lah menjadi pedoman dalam hidup kita. Firman-Nya itulah yang menjadi terang bagi hidup kita. Makanya setiap kita sungguh di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Memberikan kita hidup dalam kedamaian, hidup dalam sukacita. Seperti manusia sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu selalu hidup berdampingan dengan Allah. Hidup dalam kedamaian, hidup dalam sukacita, hidup dalam kenyamanan. Gak ada penderitaan, tidak ada air mata. Itulah yang Tuhan mau. Dia datang ke dunia ini, membawa kita kembali kepada penciptaan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Bahkan Tuhan kembalikan kita untuk memperoleh kekekalan hidup di surga. Amin. Jadi Allah mau turun ke dunia ini adalah untuk memulihkan hidup kita dengan Allah. Allah mau turun ke dunia ini supaya manusia kembali kepada penciptaan semula, mempunyai sifat keilahian. Makanya kita harus mempunyai buah roh. Yang ada kasih, ada damai, ada sukacita. Mengembalikan yang ketiga adalah mengembalikan kuasa dan otoritas kepada setiap orang percaya kepada penciptaan semula manusia. Yang keempat adalah memberikan manusia hidup dalam damai sejahtera, sukacita. Yang hidup senantiasa berdampingan dengan Allah, hidup di dalam aman, hidup dalam kenyamanan di dalam Tuhan. Amin. Perlindungan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Ayo, mari setiap kita bangkit. Mari setiap kita mengerti sesungguhnya siapa diri kita, siapa jati diri kita. Mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Buat saya dan saudara.
hidup yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Hidup yang penuh dengan kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Panjang sabar-Mu Tuhan. Engkau mau datang ke dunia ini, menebus dosa dan kesalahan kami, mengembalikan kami kepada kuasa dan otoritas yang semula Engkau memberikan. Memberikan kami Tuhan kembali kepada Engkau Tuhan untuk hidup kekal sampai selama-lamanya di surga. Terima kasih Tuhan. Kami tidak melihat masalah yang ada di depan kami, tapi kami mau fokus kepada Engkau. Kami mau fokus akan panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berfokus kepada penyelamatanmu buat kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Walau kadang kami tidak tahu cara-Mu bekerja, tapi kami percaya bahwa tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal dalam hidup kami, bahwa Engkau tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan kami boleh lebih dalam lagi Tuhan, di dalam Engkau, mengenal kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikaraya rapakaya sikidibidi adinaudisai. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan Engkau punya cara-Mu Tuhan. Engkau punya jalan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengaturkan firman-Mu dalam kehidupan kami.
pernah ada rancangan-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kelawatan-Mu, jamahan-Mu buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu pada hari ini Tuhan. Ajarlah setiap daripada kami untuk kami boleh kembali kepada kasih mula-mula dengan Engkau. Kami boleh selalu rindu dan haus akan hadirat dan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kembali hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Dan juga Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami mau berdoa untuk Ibu Feni Febrianita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GPR Living Bread ini ya Tuhan. Kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, Engkau juga Tuhan Allah yang memelihara dalam setiap kehidupannya. Engkau Tuhan menyertai dalam setiap pelayanannya. Berikan jubah kerendahan hati senantiasa selalu. Berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan menyertai dalam setiap pelayanannya. Dan Engkau pakai secara heran dan mujizat untuk memuliakan nama-Mu. Roh hikmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan kepada beliau. Kekuatan daripada-Mu senantiasa menyertai beliau di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Dan juga setiap serangan balik berupa apapun pandai pada si jahat, semua kami mau tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anaknya dimanapun mereka berada, Engkau berikan roh takut akan Engkau, sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh memuliakan nama-Mu. Berkat dan masa depan cerah penuh pengharapan Engkau sediakan bagi setiap anak-anaknya. Dan juga untuk setiap hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada hari ini, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini. Engkau Tuhan Allah yang mengurapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Ikat kami semua dengan tali kasih-Mu. Beri kami satu kesatuan hati di dalam melayani Engkau. Dan juga berikan kami jubah kerendahan hati di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, dan juga untuk setiap jemaat yang di tempat ini maupun ada di rumah, kami percaya Engkau Tuhan mengurapi dengan urapan yang sama. Tarik hati kami, perbaharui kami, agar kami boleh selalu rindu akan hadirat dan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau urapi setiap bibir lidah kami, agar kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, berkati setiap usaha mata pencahariannya, semua Engkau Tuhan memberkati, berikan berhasil dan beruntung. Dan juga setiap tangan yang belum sempat memberikan persembahan, Engkau Tuhan Allah yang memberkati, agar kami semua boleh memberkati lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, curahkanlah roh pertobatan-Mu lebih lagi besar-besar atas Indonesia, agar setiap rakyat Indonesia boleh berteluk lutut dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami percaya Engkau Tuhan akan memberkati Indonesia secara luar biasa, dan juga memberikan hikmat marifat kepada pemerintahan di Indonesia ini, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, bahkan sampai kepada RW dan RT. Berikan mereka semua kejujuran di dalam memimpin negara kami, sehingga negara kami boleh mengalami terobosan dalam berbagai bidang. Dan juga persiapkan setiap gereja di seluruh Indonesia ini untuk boleh siap menuai setiap jiwa-jiwa yang akan dituai di Indonesia ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kedatangan-Mu sudah dekat. Biarlah hati kami boleh semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sempurnakan setiap doa kami. Dan semua doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, amin.